ada 3 pemateri, yaitu yang pertama dari Ibu Riril Aryani SPC, yang kedua adalah dari Ibu Heti Pravita Tri Yulian dari SPD, dan Bapak Dr. Haji Muhammad Sukabudiono MPD Konseling. Untuk materi pertama, yaitu dari Ibu Riril Aryani SPC, yang mana materinya akan menyampaikan tentang Ras dan Shine, kendalikan emosimu, raih versi terbaik dirimu. Kepada Ibu Riril, waktu dan layar disilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung di mute ya. Oh, maaf ke mute ya. Baik anak-anak, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, anak-anak semangat semua ya. Sepertinya semangat semua ini. Bu Ril minta tolong ini mikrofonnya di mute semuanya ya, biar tidak gantian ya, gantian yang ngomong, biar tidak saling ngobrol gitu. Baik, terima kasih anak-anak. Yang saya hormati Bapak Ibu PJP BK wilayah se-Kabupaten Jember, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Ketua MGBK wilayah Timur, Tengah, Barat, Selatan, dan Utara, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru BK SMP se-Kabupaten Jember, dan tentunya anak-anakku dari perwakilan dari kelas 7, 8, 9 SMP se-Kabupaten Jember. Alhamdulillah, bersyukur bahwa pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Zoom tentang kita MGBK ya. Kalian berkumpul dengan anak-anak lain se-Kabupaten Jember untuk belajar ya. Jadi belajar tidak hanya lewat Bapak Ibu guru, tapi juga bisa belajar lewat sini anak-anak. Untuk materi yang pertama saya izin share. Terlihat anak-anak? Terlihat ya. Baik. Di sini materi akan Ibu sampaikan adalah Rise and Shine. Kendalikan emosimu, raih versi terbaik dirimu. Jadi di sini nanti, oh ya, Bu Riril akan minta tolong ke kalian, silakan membawa kertas ya. Kalian bawa kertas enggak? Silakan Bu Riril minta tolong Tidak. 1 lembar. Tidak, Bu. Tidak. Ya, silakan kalian mengambil kertas. Lembar kertas aja. Sudah, Bu, sudah. Ya, kertas. Kertas bukan buku ya, kertas. Sudah, Bu. Oke. Bapak Ibu guru juga boleh ikutan ya. Bawa.
Boleh ikutan, silakan kita bermain dulu nih. Ya, Bu. Ya, Ya. oke. Di mute anak-anak. Oke, baik. Di sini kita akan petualangan emosi. Silakan ambil kertas. Kertas ini akan menjadi cerminan emosi kita. Jadi nanti silakan mendengarkan cerita tentang, kebetulan ini adalah tentang Raka, anak-anak. Ada yang namanya sama Raka? Semoga tidak ada ya. Ada. Dan, oh ada. Oh kebetulan Mas Raka ada. Oke, tidak apa-apa ya. Dipinjam dulu namanya. Dan biarkan kertas kalian ini nanti bereaksi terhadap cerita-cerita yang akan Bu Riril sampaikan. Elus ya, elus, disayang-sayang kertasnya saat kalian senang, kemudian boleh meremas kertasnya saat kalian kesal, dan bisa dirobek jika kalian merasa marah. Jadi silahkan kalian pakai kertas ini untuk mengungkapkan, kalian bisa berekspresi tentang emosi kalian sesuai nanti ada cerita ya. Mari kita rasakan setiap emosi bersama-sama. Oke, sudah siap anak-anak? Kita mulai ya ceritanya. Bu Guru akan membacakan ceritanya, kalian bereaksi di kertas ini ya, yang kalian pegang. Oke, ini adalah kisah Raka. Pagi itu Raka terbangun oleh suara alarm yang berdering keras. Ia masih mengantuk, tapi ketika membuka mata dan melihat jam dinding, waduh, aku kesiangan, seru Raka panik. Ia buru-buru berlari ke kamar mandi, gosok gigi sambil setengah mengantuk. Lalu cepat-cepat mengenakan seragam sekolah. Tapi saat hendak keluar kamar, ibunya berdiri di depan pintu. Raka, tidurnya kebablasan lagi kan? Sudah ibu bilang semalam, jangan main HP sampai larut. Raka terdiam, merasa sedikit jengkel, tapi dia memilih diam agar tidak semakin dimarahi. Oke, sekarang silahkan kalian ekspresikan kertas kalian. Apa yang kalian rasakan dari kejadian yang dialami oleh Raka? Ya, sudah anak-anak? Bu Guru lanjutkan ya. Silahkan boleh ngapain-ngapain di kertas ini. Sesuaikan ya. Boleh kalian remas, boleh kalian sobek-sobek, boleh kalian apakan ya. Lanjut ya. Saat perjalanan ke sekolah, Raka mengayuh sepeda secepat mungkin. Matahari pagi menyinari wajahnya dan angin semilir membuatnya sedikit semangat. Masih bisa sampai tepat waktu kalau aku ngebut, pikirnya optimis. Namun nasib berkata lain. Tiba-tiba, ya, ban sepedanya kempes. Aduh, kok bisa pas sekarang ini? Raka harus menuntun sepedanya sambil berlari kecil. Keringatnya bercucuran, nafasnya terengah-engah, tapi dia tetap berusaha sampai ke sekolah. Ayo anak-anak, ekspresikan emosi kalian lewat kertas yang kalian bawa. Kita lanjutkan cerita Raka. Sayangnya ketika tiba di sekolah, bel masuk sudah berbunyi. Raka terlambat. Guru piket melihatnya dan berkata dengan nada tegas, Raka, kamu terlambat lagi. Ayo masuk kantor dulu, kita bicara. Di kantor, guru menasihati Raka tentang pentingnya mengatur waktu dan tidur lebih awal. Raka menunduk dan merasa bersalah. Sekarang silakan kalian. Kita lanjutkan anak-anak. Siangnya saat jam istirahat, Raka duduk sendirian di taman sekolah, memikirkan kejadian-kejadian tadi. Namun tiba-tiba temannya datang membawa kotak kecil berisi kue ulang tahun. Raka, selamat ulang tahun, teriak mereka serentak. Raka terkejut, ternyata tanpa ia sadari, hari itu adalah ulang tahunnya. Semua teman tersenyum memeluknya dan memberi ucapan selamat. Raka tersenyum lebar dan merasa bersyukur walau pagi tadi penuh cobaan. Akhirnya hari itu ditutup dengan kebahagiaan. Oke, silakan ekspresikan anak-anak. Kalau bahagia atau lagi seneng gimana ya? Oke, baik kita lanjutkan. Ini sudah selesai.
apa yang bisa diambil dari kisah Raka? Coba anak-anak bisa boleh mengetikkan di kolom chat. Saya. Boleh. Sabar, Bu, tetap sabar. Oke, Bu Guru minta satu orang mewakili. Siapa? Boleh. Oke, Radit. Saya, Bu. Firmansyah dari SMP 2. Gantian ya. Saya. Radit dulu. Saya. UUMMM. Ya, saya. Saya, Bu. 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 Oke. Jangan main ML mata malam. Dian dulu. SMP 2 Jenggawa. Dan dulu Dian Novitasari dari SMP Negeri 2 Jenggawa. Yang lain tolong mendengarkan ya Nana. Ayo, bukan. Diwakili siapa ini? Dari SMP 2 Jenggawa? G. Ya. Kesialan tidak akan selamanya Sebentar, Nak. akan ada. Sebentar. Namanya siapa dulu? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Adit dari Saya dari Oke, Mas Adit, ayo silakan boleh berpendapat. Kesialan tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada saatnya di mana kebahagiaan akan. Oke, terima kasih Adit. Ya, Adit ya. Radit apa Adit tadi? biar. Aditya dulu. Oh, Aditya. Ya, jadi enggak selamanya sial terus begitu ya, Adit ya. Oke, satu lagi. Bu Guru minta tolong dari SMP 2 Rambi Puji. Kurang dipuji, selamat ya. Ya. Dari SMP 2 Rambi Puji. Perwakilannya siapa? Oke. Iya, nulis enggak? Ya, ada SMP 2 Rambi Puji? Ada. Ini lagi menang ngobrol. Ya. Badriah. Siapa yang saya, Bu? Siapa yang mau ngomong? Saya. Dua Rambi tadi? Gak terdengar ya, diganti ya. Sekarang coba SMP 13 Jember. Siapa yang mau mewakili? SMP 13 Jember, ada yang ini raise hand. Ayo, SMP 13 siapa? Bisa. SMP 13 ya, di telepon-nya dulu. Oh, namanya. Mana ya? Baik, SMP 13. Oke, tidak bersuara ya, anak-anak. Oke, kita lanjutkan aja ya. Anak-anak minta tolong tidak mencoret-coret ini ya, tidak mencoret-coret wall-nya, layarnya, biar kita belajar bersama, enak gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Nak? Perkenalkan kami dari SMPN 13 Jember. Ya, namanya siapa? Nama saya Maulidia Rohmatun Nikmah. Nama saya Elisa Nur Aini. Nama saya Ibnu Natasari. Oke. Ini kami akan memberikan pendapat. Jangan tidur sampai larut malam agar tidak kesiangan ketika berangkat sekolah dan tidak terburu-buru. Oke. Biar tidak terburu-buru, tidak larut malam ya tidurnya. Ayah Bu. Baik, kita lanjutkan ya, Nana. Kita lanjutkan ya. Masih banyak materinya ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab lagi. Minta tolong anak-anak tidak mencoret-coret. Ayo Oppo ini, Hesti, siapa lagi nih? Ya, yang mencoret-coret mencoret-coret layarnya. Baik. Saya lanjutkan. Ayah Bu. Pak Co-host minta tolong dihapus, Pak, layarnya biar terlihat. Bu. Ya, anak-anak kita lanjutkan dulu ya. Nanti akan ada sesi sharing lagi ya. Anak-anak, ayo minta tolong tertib ya. Saya mau menjawab. Minta tolong tidak mencoret-coret. Bapak yang co-host minta tolong dihapus papannya, Pak, biar terlihat, Pak. Ayo anak-anak, kita belajar bersama ya. Ayo anak-anak, Bu, izin menjawab. ya minta tolong untuk menghapus layar yang coretan, Bapak. Anak-anak minta tolong ya, tertib ya. Ayo. Ini Buril materinya adalah pengendalian emosi loh ya. Ayo Buril lihat nanti apakah materi hari ini bisa kalian serap dengan baik atau tidak. Kita lihat ya. Bu Guru lanjutkan. Ya. Baik, anak-anak, dalam sehari kita bisa merasakan banyak emosi ya yang dirasakan oleh Raka. Tadi itu ada senang, ada kesal, ada marah, dan ada bahagia di ujung tadi ya. Semua itu adalah bagian dari hidup anak-anak. Jadi hal penting untuk kita belajar dari apa yang terjadi di Raka, kita belajar bagaimana mengelola emosi dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Oke. Ya, baik Bu Guru lanjutkan ya. Ini tadi, kemudian sekarang apa itu emosi? Jadi emosi adalah
kalau dilihat dari psikologi, secara psikologi, bahwa emosi adalah pola reaksi yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami oleh setiap individu. Atau lebih gampangnya, emosi itu adalah perasaan yang dialami oleh kita semua, yang setiap hari kita bisa merasakan. Gitu ya, Nana? Itu adalah emosi. Emosi, apa yang kalian ketahui? Emosi apa aja yang kalian ketahui? Ayo, boleh bersuara. Apa saja emosi yang kalian ketahui? Kalau di sini, emosi yang pertama ini apa, Nana? Ini apa? Emosi apa ini? Takut ya, ini ya. Emosi takut. Yang kedua adalah emosi senang. Ini yang ketiga adalah sedih. Yang keempat marah. Yang kelima ini terkejut. Di bawahnya itu bertanya-tanya ya. Kemudian ada bahagia, senang, ada menangis, ini sedih berarti, ada marah, dan ada sedih. Oke, anak-anak minta tolong di-mute anak-anak. Ya, SMP 2 Rami, Laras Andaru, minta tolong di-mute dulu. Oke, anak-anak ini adalah turunan dari emosi-emosi. Jadi secara garis besar ada 6 emosi, yaitu bahagia, kemudian ada sedih, ada marah, takut, terkejut, dan jijik. Ini adalah turunannya. Ya, minta tolong anak-anak di-mute yang masih keluar suaranya. Bahagia itu ada lega, ada riang, damai, bangga, untung, bersyukur, bersemangat. Itu masuk emosi bahagia. Jadi anak-anak emosi itu tidak melulu marah ya, tapi ada sedih, ada bahagia, ada takut, ada terkejut, ada jijik, kecewa, kasihan, berduka, bersalah, kesepian, dan lain sebagainya. Termasuk cemburu, cinta, itu juga termasuk emosi. Ya, apa yang bisa kalian rasakan itu adalah emosi. Ngerti, Ibu. Lanjutkan. Oke. Emosi itu ternyata memberikan tanda di tubuh kita, anak-anak. Ketika marah, itu yang terjadi di tubuh kita adalah detak jantung meningkat, nafas lebih cepat, wajah memerah, alis itu biasanya naik, begitu ya ekspresinya. Kemudian ekspresinya itu ada berteriak, bicara nada tinggi, atau melontarkan kata-kata kasar. Itu ketika marah. Kemudian kalau sedih, sedih itu bisa air mata keluar, kemudian tubuh terasa lemas, bahu menunduk. Nah, itu adalah tanda-tanda sedih ya, Nana. Jadi tubuh itu memberi sinyal. Kemudian ekspresi wajah, wajah muram, suara itu bergetar gitu ya. Kemudian lemes gitu, suaranya rendah gitu. Itu tanda-tanda sedih. Jadi kalian bisa mengenali tanda-tanda di tubuh kalian. Kalau takut, takut misalnya ngelihat ada bayangan waktu malam-malam misalnya, jantung berdebar, keringat dingin, tubuh gemetar ya, ekspresinya mata terbuka lebar, tubuh kaku atau mencoba menjauh tentunya. Atau misalnya lagi ekspresi terkejut ya, detak jantung tiba-tiba meningkat, kemudian tubuh tersentak, mulut terbuka karena terkejut ya anak-anak, mata melebar. Itu adalah kemudian melompat, bisa melompat dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda bahagia. Kalau bahagia, mulut naik ya, tersenyum lebar, tubuh terasa riang, energi meningkat, kalian bersemangat begitu. Wajah berseri-seri, tertawa. Itu adalah tanda tubuh ketika kalian bahagia. Suara itu intonasinya sedang gitu ya. Bersemangat begitu ya.
pasti akan terlihat gitu suaranya, kemudian ekspresi wajah kalian itu kelihatan anak-anak. Itu tanda emosi di mengetahui emosi. Jadi emosi itu seperti sinyal di dalam diri kita, mereka memberitahu apa yang sedang kita rasakan dan kita butuhkan, serta cara kita untuk bereaksi terhadap lingkungan. Contohnya, ketika kalian kecewa dengan teman kalian, misalnya kalian janjian, ternyata teman kalian tidak tepat janji, maka itu bisa jadi petunjuk bahwa kamu perlu bicara jujur dengan temanmu. Itu. Jadi eh, apa? Itu adalah sinyal ya. Jadi kenapa kalian harus memahami emosi, termasuk hari ini. Ketika ada yang coret-coret misalnya, nah, ketika kalian ada di umum gitu ya, di kegiatan yang banyak orang terlibat, jangan sampai mencoret-coret layar seperti tadi. Karena apa? Belum tentu apa bisa jadi yang lain tidak hanya kalian saja yang butuh perhatian begitu ya, tapi teman kalian juga butuh informasi yang sedang kita lakukan begitu. Itu ya Nana. Jadi kenapa mengetahui emosi itu penting? Nah, emosi itu juga dapat berupa bentuk pikiran, akan berpengaruh ke pikiran kita. Jadi ketika emosi yang kita rasakan ini sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan menafsirkan situasi. Jadi misalnya ketika kalian mendapatkan tugas sekolah, ketika tugasnya banyak, itu pasti akan mengubah mood kalian ya. Apalagi kalian tidak menguasai materi misalnya dan ulangan misalnya ya, pasti aduh gitu, tidak bersemangat. Beda lagi kalau kalian wah suka tantangan, mengerjakan meskipun banyak tugas tapi kalian menyelesaikan dengan baik, pasti akan lebih semangat ke sekolahnya, ketemu sama teman, ketemu dengan guru, itu pasti akan pada pikiran kita. Jadi anak-anak sangat penting untuk emosi kita kendalikan. Kemudian emosi juga berpengaruh pada tindakan kita. Jadi emosi yang kita rasakan seringkali menjadi pendorong utama tindakan kita sehari-hari. Misalnya ketika kalian senang ya atau lagi semangat gitu ya, pasti kalian akan lebih rajin ikut latihan. Misalnya ada apa namanya temen yang disukai misalnya, ini kan lagi proses ini ya sukaan dengan lawan jenis, bisa jadi ke sekolah lebih rajin karena ada semangat, ada pemicunya begitu. Itu contohnya, Nana. Nah, silakan silakan dilihat anak-anak, ini adalah kenapa emosi itu butuh untuk dikendalikan, ya. Silakan disimak.
Oke, anak-anak, apa yang baru kalian lihat? Minta tolong satu orang bisa raise hand untuk apa namanya berkomentar tentang apa yang sudah kalian lihat tadi. Oke, dari mana ini? Dari Al-Ghazali. Oke, Mas Julian mungkin silakan. Oke, atau dari SMP 11 ya. Jadi dari video tersebut itu kita lihat si adik itu gak bisa mengontrol emosinya karena adik itu pengen main keluar tapi ibunya itu kayak gimana ya? Ajarin buat dia biar bisa mengontrol emosinya dengan cara tarik nafas yang dalam dulu, keluarin pelan-pelan, juga diajak ngobrol sama Iya, ibunya. jadi ditenangin Ayah, ya, Bu. adiknya itu tantrum, jadi diem, tenang gitu. Peran Bu. orang tua juga mumpuni ya di sini. Ya mempengaruhi. Mempengaruhi juga peran orang tua. Dia kecepatan. Ya, Bi. Oke, terima kasih. Namanya siapa, Nak? Saya Lana dan ini teman saya. Eza dari SMP Oke, 11 ya. Mas Lana sama Mbak Eza ya. ya, Ya, Bu. Bagus sekali pendapatnya. Menyeluruh ya. Jadi ada anak tadi yang marah-marah, teriak-teriak begitu ya. Akhirnya ditenangkan dulu, tidak boleh keluar dulu sama orang tuanya gitu. Karena ternyata ketika kita apa namanya ada yang keluar emosi negatif itu biasanya yaitu tadi seperti yang Bu Ril sampaikan bahwa emosi itu akan berpengaruh pada tindakan dan pikiran kita. Tadi marah-marah, teriak-teriak, begitu ya. Maka sama orang tuanya ditenangkan dulu. Tarik nafas, ditenangkan dulu. Apa namanya, nangisnya sudah. Anak-anak, kalau nangis boleh ya, meskipun laki-laki. Itu adalah cara seseorang untuk mengekspresikan emosi. Namun, ketika kita sudah pada posisi emosi negatif nih ya, emosi negatif itu tadi seperti marah, sedih, nangis, tadi ya, kecewa, itu maka kalian harus apa? Mengendalikan emosi dulu. Tindakan harus dikontrol dulu. Oh ya, saya sekarang posisinya baik-baik saja. Begitu, bagus. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya, ini anak-anak, ini adalah konsep pembelajaran sel atau kita akan belajar tentang social emotional learning. Jadi, proses pembelajaran sel itu adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, kemudian dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Ya, kita lanjutkan ya, kurang sedikit lagi anak-anak. Yang pertama adalah self-awareness atau menyadari diri sendiri. Jadi anak-anak penting untuk kalian tahu, sadar tentang diri kalian sendiri. Paham emosi kalian. Ya, minta tolong anak-anak di unmute yang masih ini, yang belum di mute. Kemudian pikiran, nilai-nilai yang berpengaruh pada perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya ini, saya bisa mengenal emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Jadi ketika kalian marah, ya sama seperti yang tadi ya, jangan ngomong dulu, jangan bertindak dulu. Sadari diri kalian, oh ya, saya sekarang lagi marah, maka kendalikan emosi dulu. Kalau sudah tenang, baru kalian ngomong. Sama seperti di DPR kemarin ya, jadi kalau tidak sadar ketika emosinya, ya ini mungkin dari Julian mungkin di unmute dulu nggak? Sepertinya ini. Oke, saya lanjutkan. Emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda.
Saya Iya, Ibu. tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, dan khawatir. Tadi itu, mengelola diri. Saat sedih, boleh sedih, tapi setelah itu ketika kalian bereaksi dengan orang lain, maka tenangkan dulu pikirannya, tenangkan dulu emosinya, begitu ya. Sehingga kalian bertindak dengan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu responsible decision making, yaitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Ini penting anak-anak. Contohnya dia saya memahami keputusan saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Jadi anak-anak ketika kalian melangkah, ini biasanya yang kalian nih usia SMP, usia dari anak-anak ke dewasa harus bisa memperhitungkan ya efeknya buat diri sendiri apa atau dampaknya, terutama dan orang lain juga gitu. Ini adalah responsible decision making. Kemudian relationship skill, terampil berelasi, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Jadi anak-anak, kalian jangan ngomong, aku makan enak, kepada anak yang lagi kelaparan, atau ada anak yang tidak makan misalnya. Oh, tadi aku makan enak, padahal yang kalian ajak adalah orang yang lagi kelaparan, keluwen itu ya kalau bahasa Jawanya. Atau misalnya kalian ngomong ngomong kurang atau jelek, pasti marah-marah mereka. Oh, kamu pasti dianggap sombong dan lain sebagainya. Begitu. Itu ya anak. Jadi kalian bisa terampil berelasi ketika tahu kondisi, berempati. Nah, empati itu penting anak-anak. Minta tolong anak-anak. Ini ada yang mic-nya tidak di-unmute, minta tolong. Ya, minta tolong. Host mungkin bisa mute yang Ucok. Empati ini sangat penting ya, Nana. Empati itu sangat penting. Empati itu apa sih? Ada yang tahu empati? Oke, Salsabila, apa empati itu? Tadi Resen kayaknya. Salsabila Tunggal Dewi, ya. Boleh ngomong, nak? Boleh di mute, mute-nya di mic-nya di unmute. Saya Bu. Terima kasih. Apa? Ya, empati itu apa, nak? Kenapa? Ya. Empati itu merupakan yang pas Mungkin terkendala mikrofonnya ya. Empati itu adalah, ya mungkin tadi Salsa paham ya, tapi coba Bu Guru ini kan. Empati itu adalah memahami perasaan. Ya. Ya. Oke, itu ya. Ya, terima kasih anak-anak. Insya Allah ini banyak yang sudah pinter-pinter ya. Empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan. Tahu ya. Siap.
Kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Anak-anak minta tolong untuk tidak mencoret-coret. Ya, saya peduli dan bisa belajar dengan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Jadi, anak-anak termasuk ini, ketika kalian ini belajar bersama, minta tolong tidak mencoret-coret karena kalian akan mengganggu teman yang lain. Ya, ini termasuk pembelajaran anak-anak. Ya, pembelajaran. Kalau kalian mencoret-coret berarti tidak mengamalkan ini. Nah, ini siapa nih yang coret-coret? Baru juga ngomong ya. Peduli sosial atau social awareness akan dilihat, akan kelihatan. Oke, Bu Ril lanjutkan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh ya. Silakan. Oke, ternyata teknik pernafasan tuh ampuh ya untuk mengelola emosi kita. Ini Bu Riril akan memberikan tips untuk kalian, teknik pernafasan 478. Nanti kita praktekkan bersama ya. Ini ketika kalian nanti mengalami emosi, datang emosi negatif kalian, entah itu marah, entah itu sedih, entah itu kalian nangis ya, atau kecewa begitu, bisa kalian praktekkan teknik pernafasan 478 ini. Biar kalian bisa rilis, biar kalian bisa menenangkan diri, mengelola diri, gitu ya. Sehingga teknik ini adalah 478 itu adalah detik ya. 4 itu kalian menghirup dalam-dalam, ya, pernafasan. Kita hitung nanti, kemudian 7 ditahan. 7 tahan, 7 detik ditahan, kemudian 8 detik selanjutnya kalian hembuskan lewat mulut. Dipahami ya, Nana? Kita coba ya. Oke, ini adalah teknik breathing. 478. Oke, silakan tarik nafas dalam-dalam, hitungan 4. Oke, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan, keluar 8 detik ya Nana. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita mulai lagi. Ayo, mulai tarik nafas dalam-dalam, ambil nafas kalian. Oke, tahan selama 7 detik. Oke, hembuskan lewat mulut secara perlahan selama 8 detik. Oke. Oke, anak-anak, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terakhir dari Bu Riril adalah raih versi terbaikmu. Emosi adalah bagian dari diri kita, jadi tidak bisa terlepas dari itu anak-anak ya. Dengan berlatih mengelola emosi, kalian akan lebih mudah fokus meraih cita-cita, belajar, olahraga, meraih cita-cita, dan lain sebagainya ya anak-anak. Ini kunci untuk menjadi pribadi yang lebih baik, punya banyak teman, dan menjalani hidup kalian lebih bahagia. Bu Riril harap kalian-kalian bisa mendapatkan apa yang sudah kita pelajari tadi, teknik pernafasan, kemudian bagaimana cara mengelola emosi, berempati, kemudian social awareness, dan lain sebagainya. Itu anak-anak dari warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi anak-anak. Satu lagi, Bu Ril minta tolong kalian di layar kalian itu ada emosi ya. Emoji, silakan kasih emoji kalian apa yang kalian rasakan hari ini. Eh, kurang semangat, boleh, bahagia, oke. Silakan kalian berikan emosi, emoji yang ada di layar kalian. Silakan anak-anak. Oke, terima kasih. Wah,
Alhamdulillah banyak lope-lope ya. Banyak senangnya. Oke, terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih anak-anak, luar biasa. Baik, sampaikan terima kasih pada Ibu Riril yang telah menyampaikan terkait dengan pengendalian emosi. Karena bagaimanapun juga emosi ini adalah hal yang ada pada diri kita yang bisa kita kendalikan.